Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terima kasih buat teman-teman. Senang sekali pagi ini saya bisa hadir di sini ditemani suami saya. Datang berdua aja, nggak seperti 3 bulan yang lalu harus bawa perawat, bawa kursi roda. Hari ini datang berdua, gandengan tangan, simple. Ya, ya. Oh iya. Yang buat slide-nya mana ya? Sorry. Ya. Saya ada di Abalov 28 tahun yang lalu. Kenal Abalov dari persekutuan Oikumene di kampus. Jadi kalau Oikumene itu persekutuannya campur-campur berbagai macam gereja. Nah, saat itu saya bukan di Abalov. Abalov itu terkenal sama mission trip waktu itu ya, terus sama Komsel. Karena saya belum bisa ikut mission trip, jadi ikut Komselnya dulu. Nah, apa itu Komsel? Komsel adalah komunitas sel. Kepanjangan dari komunitas sel itu adalah pertemuan di tengah minggu sebelum ibadah raya seperti hari ini. Kalau ikut datang ke gereja hanya hari Minggu aja, nggak kenal, paling cuma tahu muka tapi nggak tahu siapa, nggak tahu lebih dalam, ataupun hanya tahu nama tapi nggak kenal. Nah, kalau ikut Komsel kita bisa kenal lebih dalam. Kenapa manusia ikut Komsel? Ya, kenapa kita ikut Komsel? Karena Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial itu hidupnya berkelompok. Dia itu nggak bisa hidup sendiri. Nah, Tuhan Yesus aja waktu di dunia dia hidup berkelompok sama murid-muridnya. Dan kenapa manusia nggak bisa hidup sendiri? Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 4 katakan, untuk segala sesuatu di dunia ini ada masanya. Untuk segala sesuatu yang ada di kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Dan manusia itu melewati berbagai macam proses di dalam hidupnya. Manusia itu makhluk sosial, jadi waktu dia seneng, dia tuh pengen berbagi. Makanya ada yang namanya media sosial. Media untuk berbagi kesenangan, berbagi ilmu, berbagi firman Tuhan juga bisa. Nah, waktu seneng aja dia pengen berbagi, apalagi waktu susah. Dia tuh butuh manusia lain untuk menolong dia, memberikan dukungan, memberikan nasihat, memberikan pertolongan. Dan itu ada di Komsel. Tuhan bicara lewat Komsel. Kalau Bapak Ibu kalau handphonenya rusak dibawa kemana? Ada yang bisa jawab? Saya pengen tahu nih, kalau handphone saya baru rusak, dibawa kemana nih Bapak Ibu? Service center. Kalau belinya merek Samsung ya dibawanya ke Samsung, bener ya? Kalau belinya iPhone dibawanya ke iBox. Kita bawa ke tempat kita beli. Nah, sekarang kalau manusia rusak, manusia ada masalah, manusia merasa ada yang salah nih sama diri saya. Dibawa kemana? Tempat yang paling tepat tentu dibawa ke penciptanya, ke Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita. Kalau ada yang salah sama part kita, dibawa ke penciptanya karena dia yang paling ngerti. Manusia ini harus diapain, harus bagaimana. Setiap kita unik, Tuhan paling tahu kita harus diapain. Kalau manusia salah, tanya sama Tuhan. Nah, waktu tanya, kita kan berharap Tuhan jawab. Kita pengen Tuhan ngomong dong sama saya harus gimana. Nah, Tuhan bicara itu dengan berbagai cara. Ada yang lewat audible bisa langsung dengar,
ada yang lewat mimpi, ada yang lewat firman Tuhan. Tapi kadang Tuhan berbicara juga lewat saudara seiman. Kita baca yuk 1 Tesalonika 5 ayat 11. Kebaca teman-teman ada di situ? Boleh? Kita baca sama-sama. Kan yang lain. Dan saling membantulah. Ya. Jadi saling membangun seorang dengan yang lain. Nah itu yang kita dapatkan kalau kita ada di Komsel. Selain kita saling membangun di Komsel, kita juga tumbuh bersama di Komsel. Saya ikut Komsel sejak kuliah. Waktu kuliah berarti ikutnya Komsel mahasiswa. Terus ketemu pasangan hidup juga di Komsel. Lalu ikut Komsel bimbingan pranikah BPN. Setelah menikah ikut Komsel keluarga sampai sekarang. Komsel itu menemani proses hidup saya. Saya masih ingat kalau mahasiswa di sini mungkin ibadah 2 yang lebih banyak anak muda ya. Kalau mahasiswa urusannya apa sih waktu di Komsel? Pasangan hidup. Bagaimana mencari pasangan hidup dari Tuhan. Urusannya di situ, sharingnya di Komsel paling banyak itu. Kalau Komsel BPN menyiapkan gimana nih nanti mau menikah. Kalau Komsel keluarga ya masalah keluarga. Waktu tahun 2008, waktu itu krisis ekonomi, saya nggak pernah putus Komsel. Waktu itu tahun 2008. Saya dan suami juga setia ikut Komsel dan ibadah. Tapi pada tahun itu suami saya memutuskan untuk nggak ibadah, nggak Komsel. Dan buat saya prinsipnya tuh kunci kesuksesan adalah takut akan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Nah kalau tidak datang ke ibadah, tidak datang Komsel, berarti itu kebalikan dari kunci kesuksesan. Dan itu membuat saya takut, sedih. Tapi kan kita nggak bisa merubah manusia. Bener ya Bapak Ibu ya. Kita nggak bisa merubah pasangan kita. Kita cuma bisa berdoa sama Tuhan. Di masa sulit itu saya tetap datang ke Komsel dan ke ibadah sendiri. Waktu itu anaknya baru 1, datang sendiri. Sedih banget saya masih ingat saya duduk di situ. Saya duduk sendiri, yang biasanya di sebelah ada suami, ini sendiri. Tapi saya tahu saya tetap harus ada di Komsel, saya tetap harus ada di komunitas. Karena kalau nggak ada di situ saya nggak kuat. Di Komsel pasti sharing, karena biasanya berdua, ini cuman sendiri. Sharing di Komsel, ada yang doakan, ada yang mengunjungi suami saya, ada yang terus keep kontak gitu. Sampai akhirnya pemulihan dari Tuhan tiba. Suami saya kembali lagi ke Komsel, kembali ke gereja, bahkan dia melayani di multimedia waktu itu. Nah, kalau kita ada masalah nggak ada di Komsel, itu rasanya lebih berat pastinya. Pohon kalau mau tumbuh subur harus tertanam di tanah. Ya mungkin waktu kita datang ke ibadah, waktu kita datang ke Komsel, kita nggak merasakan apa-apa, biasa aja. Tapi percayalah Bapak Ibu, saat itu akar kita sedang bertumbuh ke bawah. Gitu ya. Ada yang pernah tahu penyanyi Kokoli dari Hong Kong? Oh, ketahuan ya angkatannya. Ada yang tahu? Ya pokoknya bisa di Google. Penyanyi Kokoli, dia meninggal karena depresi.
asetnya itu 2 triliun. Nggak masalah ya dengan aset, tapi dia depresi. Jadi uang itu bukan jawaban dari kebahagiaan manusia. Punya uang tapi tetap depresi. Di masa yang seperti ini, di mana kelihatannya memang kenyataannya dunia semakin menggila, di mana isu kesehatan mental itu ada, manusia itu butuh lingkungan yang positif, lingkungan yang bisa mendukung dia melewati masa-masa dalam hidup, dan itu ada di Komsel. Manusia itu hidup perlu oksigen ya, coba kita tanya sama yang pernah sakit COVID, apalagi waktu Delta. Saya ngalamin, karena suami saya juga waktu itu dirawat, cari rumah sakit susah, cari oksigen juga susah. Manusia nggak bisa hidup tanpa oksigen. Oksigen perlu untuk proses respirasi, untuk proses untuk proses kehidupannya dia, dan Komsel itu adalah oksigen. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas, tapi ibadah berguna dalam segala hal. Siapa yang butuh oksigen Bapak Ibu hari ini? Kalau nggak ada oksigen nggak bisa datang ke gereja boro-boro ya, angkat tangan juga kayaknya nggak bisa. Siapa yang paling butuh oksigen? Siapa yang paling butuh Komsel? Yang pertama yang butuh Komsel adalah orang yang merasa paling gak butuh Komsel adalah orang yang sebenarnya paling butuh Komsel. Aduh, kalau saya minta di sini siapa yang sudah Komsel jadi gak enak hati ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam hati sendiri aja ya. Jadi kenapa sih orang yang merasa gak butuh kok sebenarnya yang paling butuh? Karena dia lagi sombong. Dia merasa dia bisa hidup sendiri. Dia merasa dia nggak butuh orang lain. Padahal penciptanya aja menciptakan dia itu sebagai makhluk sosial. Makhluk yang hidupnya berkelompok, makhluk yang butuh manusia lain. Karena Tuhan bisa pakai manusia lain sebagai perpanjangan tangannya. Kan nggak semua dengar Tuhan secara audible. Ya, mungkin di sini ada, tapi nggak semua. Kita butuh teman-teman Komsel, kita butuh manusia lain. Yang kedua, yang paling butuh Komsel, sebentar, belum sampai jebakan. Yang kedua, yang paling butuh Komsel adalah yang lagi sakit. Waktu lagi COVID, lagi sakit, butuh oksigen. Orang yang lagi sesak, yang lagi dalam masalah, yang paling butuh oksigen, yang paling butuh Komsel, paling butuh ada di lingkungan yang positif, yang mendukung, mensupport dia. Seperti itu. Dan yang ketiga, orang yang butuh oksigen adalah semua orang. Semua orang butuh oksigen. Ya, gak apa-apa ya kalau sekarang saya minta, boleh tanya, di sini siapa yang sudah ikut Komsel? Bapak Ibu? Jadi nggak enak hati nih, boleh ya, nggak apa-apa ya kan keluarga kita ya. Nah kalau yang berikutnya ini untuk biasanya yang udah ada di Komsel, jebakan kabur ya. Ibrani 10 ayat 25, yuk kita baca yuk Bapak Ibu. Nah kali ini harus dibaca banget nih ya. Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan saling melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, jebakan-jebakan ini real ya. Yang pertama, jebakan pertama adalah madol sekali. Saya masih ingat waktu itu saya baru menikah, belum punya anak. Saya yang biasanya, yuk kita harus Komsel, kita nggak boleh bolos Komsel. Malam itu kita berdua nih
kayaknya kita males ya komsel. Kamu inget gak sih? Kita males komsel, kayaknya lebih enak jajan atau makan kemana gitu. Hari itu saya mengiyakan, ya udah deh kita gak usah komsel. Akhirnya malam itu kita berdua gak komsel. Nah, madol sekali mengundang madol berikutnya. Karena udah pernah madol kan, udah pernah bikin alasan. Jadi besok gampang cari alasan untuk gak ikut komsel. Gampang untuk ngikutin keinginan daging gitu. Nah, jebakan kedua ini yang paling banyak bikin orang capcus dari komsel. Yaitu konflik sama teman komsel, sama PKS-nya. Jangan angkat tangan ya Bapak Ibu. Dalam hati sendiri aja ya. Konflik sama teman komsel. Akhirnya satu di komsel, satu kabur pindah komsel lain atau pindah mungkin gereja lain. Konflik itu harus diselesaikan, duduk bareng-bareng, ngobrol. Semoga bisa diselesaikan dan tetap ada di komunitas yang sama. Nah, yang berikutnya jebakannya rumput tetangga. Rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita selalu ngelihat, komsel lain lebih asik ya. Bisa jalan-jalan ke GBK sore-sore. Bisa lari bareng-bareng gitu ya. Kalau komsel yang ini bisa outing, hiking kemana gitu. Tapi Bapak Ibu kalau kita ngebandingin terus itu gak ada habisnya. Kalau kita membandingkan kita gak bisa bersyukur. Padahal di mana kita ditempatkan, komsel ditempatkan itu yang terbaik. Apalagi waktu multi ya. Ini teman komsel saya Jenny udah 17 tahun. Puji Tuhan ya waktu multi selalu bersama. Waktu multi selalu bersama. Saya ngerasain waktu multi dari komsel Hadi lalu di multi ke lupa ke komsel mana. Saya merasa kok gitu banget sih. Kan saya maunya di sini. Kenapa saya ditempatkannya kok di sana. Tapi hari ini saya mau bilang. Tuhan itu paling tahu kita itu ditempatkan di mana. Emang yang bikin multi, bukan bikin multi, yang mengatur kamu kemana, itu PKS. Tapi PKS itu kan otoritas juga dari Tuhan gitu. Jadi saya percaya dimanapun Bapak Ibu ditempatkan, teman komselnya siapa, PKS-nya siapa, itu sudah yang terbaik. Tuhan campur tangan di situ, pasti yang terbaik. Jadi jangan kabur ya. Dan yang keempat itu sibuk. Aduh, saya lagi sibuk nih. Itu terjadi loh sama saya ngaku. Kalau misalnya ada acara saham gitu ya. Saya lebih ini dulu deh, nanti terakhir udah selesai baru komsel. Mungkin datang komselnya telat-telat. Sibuk itu bisa jadi alasan. Komsel bisa jadi nggak prioritas. Tapi kembali lagi tadi. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi sekarang kalau saya lagi malas gitu ya, kan namanya manusia ya, kadang malas ngantuk. Ingat lagi, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Tuhan kasih firman Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita. Ingat tadi kita harus tertanam, kita gak pernah tahu. Mungkin kita cuma datang komsel, tapi sebenarnya akar kita sedang bertumbuh ke dalam. Nah, ini kalau olahraga ini pasti keluar yang namanya hormon ini. Hormon endorfin adalah senyawa yang dihasilkan tubuh sebagai pereda rasa nyeri alami ketika sakit atau stres. Ya, jadi kalau sakit, stres, kita melakukan kegiatan, nah itu keluar hormon endorfin. Nah, komsel itu juga hormon endorfin. Ketika kita lagi seneng, lagi sedih, kita ada di komsel, kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Ya jadi komsel itu tubuh jiwa roh dapet, tubuhnya dapet. Ya kan kalau habis komsel kita ada makan-makan benar Jenny. Ya paling enak kalau komsel itu di meja makan. Sembari ngobrol itu wah keluar semuanya. Itu ya lebih enak. Terus
jiwa juga ketika lagi sedih kita bisa sharing, roh apalagi kita dikuatkan mendapatkan firman. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak pernah tahu rasanya butuh dikuatkan, butuh manusia lain sampai kita nggak berdaya. Ini mungkin nggak kelihatan yang paling pojok kanan atas. Jadi 26 April tahun ini lagi libur lebaran. Kita juga lagi liburan waktu itu. Kita ada di hotel malam sekitar jam 9 ya. Suami saya pecah pembuluh darah. Pada saat kejadian saya nggak tahu dia kenapa. Tiba-tiba hilang kesadaran, tidak bisa komunikasi dan muntah. Siang itu kita mampir ke BSD, ke rumah teman komsel kita. Kita komsel di Kelapa Gading, yang ikut komsel itu semuanya di area Kelapa Gading. Tapi kembali lagi ya, Tuhan itu punya rencana. Tuhan itu sudah menempatkan setiap orang di komsel itu nggak pernah salah. Salah satu teman komsel kita itu pindah ke BSD. Jadi kita mampir. Ya kita mampir saat itu malamnya waktu suami saya tidak sadarkan diri. Saya itu kalau ada kejadian gitu otaknya tuh langsung mampet, nggak bisa mikir harus gimana. Yang saya tahu saya telepon teman komsel. Saya bilang tolong bawa suami saya ke UGD. Saya nggak tahu rumah sakit mana itu di BSD, saya nggak tahu. Jadi teman komsel yang menghubungi pihak hotel, menghubungi rumah sakit, ngurus ambulans. Ambulansnya minta kita turun. Loh, orang terkapar kok di lantai kamar hotel, gimana turun? Jadi teman komsel saya yang perempuan ada di bawah, yang laki suaminya ada di atas. Jadi saya bilang, kamu lihat sendiri, suami saya nggak bisa. Kepalanya harus saya pegang, gerak dikit muntah. Jadi dia yang insist untuk bawa tandu masuk ke dalam kamar, lalu dibawa ke rumah sakit. Saya masih nggak ngerti suami saya ini kenapa, tapi makin lama tadinya dia cuma bilang saya mau ke WC. Saya tanya kamu kenapa? Kan kalau komunikasi kita dua arah. Dan dia udah gak bisa jawab, lama-lama dia sudah gak bisa ngomong. Waktu di ambulans, dokter sepertinya udah tahu dia kenapa gitu. Disuruh gerakin tangan kiri masih bisa, tapi makin lama makin turun. Dan ternyata saya baru tahu tingkat kesadarannya makin turun. Waktu sampai di UGD, itu ada layar yang di sebelah kanan atas, saya lihat itu angkanya 250 per berapanya saya lupa. Pada saat saya foto di situ 222, benar ya teman-teman? 222 per 140, detaknya 165. Kalau tensi orang normal 120 per 100. Detaknya kalau kayak sekarang lagi duduk paling 70, 60 ya. Suami saya 222 per 140, pulsnya 165. Bayangkan berapa kali lebih cepat daripada orang normal. Dia tidak sadarkan diri, dokter bilang ini harus dioperasi untuk menyelamatkan nyawanya. Saya dengar nyawanya aja, saya nggak sanggup buat berdiri. Itu teman komsel saya, Peter dan Mace, yang tinggal di BSD, itu nemenin dari sepanjang masuk. Dia dari hotel sampai sekitar jam 2, jam 3. Dia yang bisa mikir, karena otak saya udah gak bisa mikir. Kayaknya anak kamu lebih baik balik ke hotel. Kan mau dioperasi juga pagi. Iya. Apa yang dia ngomong, saya iya aja. Yang bawa balik anak saya ke hotel, teman komsel. Besok pagi yang jemput anak saya untuk konvoi ke rumah sakit, teman komsel. Suami saya di foto yang di samping itu sudah sadar, sudah ada di kamar perawatan. Suami saya ada di ICU 12 hari. Ya,
Eh, waktu menjelang mau dioperasi juga teman-teman Komsel datang. Saya cuman bilang sama teman Komsel dan keluarga. Habis itu banyak teman Komsel yang dulu, kan kita multi beberapa kali, tapi teman Komsel angkatan yang pertama kayak Hadi Meven itu datang. Itu ya takut suami mau dioperasi, itu kepala loh yang dibuka. Dokter bilang begini, Bu, kalau nggak mau dioperasi, kesadarannya terus turun. Kalau dioperasi, ada kemungkinan dia naik. Tapi Bu, ini kita harus berdoa. Karena dokter mengusahakan yang sebaiknya, tapi kita kan nggak bisa memastikan. Dokter bilang apa? Berdoa. Nah, tempat saya minta doa di mana? Teman Komsel. Mana lagi mau minta dukungan doa? Apa komunitas saham saya? Enggak, itu bukan nomor 1 untuk minta doa. Nomor 1 listnya adalah Komsel langsung. Jadi teman-teman datang, kita berdoa bareng-bareng sebelum Asin masuk ke ruangan operasi. Saya takut pastinya. Saya takut, ya terus terang yang pertama kali kejadian tahu kehilangan nyawa, saya takut ditinggal sama suami saya. Nah, suami saya ada di ICU, terus dia sadar, proses. Nah, waktu sadar, dokter syarafnya bilang begini, Bu, ini tangan bagian tubuh kirinya tidak berespon. Setelah diobservasi beberapa hari, dokter syarafnya, Bu, suami ibu nanti mungkin harus terapi baca, harus terapi ngomong. Mungkin suami ibu tidak bisa jalan lagi. Melihat berapa hari ini harusnya tangannya harus begini, kaki, tapi tidak ada respon. Kalau yang kanan ada respon. Waktu dengar gitu, saya kasih tahu mertua saya yang datang gagah langsung duduk, dua-duanya lemes. Tapi dalam hati itu malam itu saya mau bilang gini, saya mau tanya Tuhan. Besok pagi waktu saya tidak tidur di rumah sakit malam itu, besok pagi pada saat saya saat teduh, biasanya saya saat teduh itu sambil olahraga. Saya tanya sama Tuhan, dokter bilang begini, tapi saya mau tanya, Tuhan mau ngomong apa sama suami saya? Saya nggak mau dengar apa kata dokter. Tuhan penciptanya dia, Tuhan punya rencana buat dia. Tuhan mau ngomong apa? Saya bilang itu. Dan pagi itu Tuhan cuma bilang begini, tulang-tulang. Oh, kayaknya saya pernah dengar di Alkitab tentang tulang-tulang. Lalu dapat ayat ini. Yehezkiel 37 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke, saya bilang Tuhan akan menyembuhkan suami saya bilang. Saya datang pagi itu ke ICU, saya ngomong, saya pegang kaki tangannya sembari pegang handphone, saya baca ayat ini. Yang saya ingat pokoknya Tuhan akan memberikan nafas hidup. Tulangnya akan tumbuh, dalam hal ini syarafnya. Karena pecahnya itu lokasi pecah pembuluh darah suami saya itu ibaratnya ada di perempatan. Jadi perempatan ngatur syaraf ini. Dan dia pecah di tengah-tengah. Berarti yang kena itu fungsi beberapa. Saya nggak mau tahu deh itu kedokteran ngomong apa. Saya cuma mau pegang firman Tuhan. Firman Tuhan janji begini, ini yang akan terjadi. Saya bilang gitu. Saya ngomong nafas hidup. Tuhan, Engkau pasti akan memulihkan suami saya. Ini pulang ke rumah, perjalanan belum berhenti di situ.
suami saya butuh waktu untuk bisa menerima. Dia kan nggak ngerti berapa hari dia di ICU itu, dia nggak inget. Waktu dia bangun tiba-tiba kok begini. Butuh waktu untuk suami saya bisa menerima. Butuh waktu juga bagi saya untuk bisa memahami dan mendampingi. Dan itu masanya berat Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur ada teman-teman Komsel yang datang mendoakan, mengunjungi, menguatkan suami saya, menguatkan saya juga. Jadi kita diciptakan Tuhan itu gak bisa hidup sendiri. Tuhan pakai perpanjangan tangannya lewat teman-teman Komsel. Malam itu Tuhan udah nyiapin. Tuhan kasih, izinkan keluarga saya mengalami kejadian ini. Tapi dia gak biarkan begitu aja. Tuhan kasih orang-orang di sepanjang jalan nemenin waktu malam itu kejadian. Waktu pemulihan Tuhan kirimin pendoa teman-teman Komsel yang gak kepikiran datang. Jadi Tuhan kasih izin ini terjadi sama keluarga kami. Tapi dia nggak ninggalin begitu aja sampai sekarang teman-teman Komsel masih support. Dan saya pengen ajak suami saya untuk bercerita. Boleh ya Bapak Ibu ya? Yuk. Ya, mungkin Asin mau naik Sin atau di bawah? Sini aja ya, oke. Ya, jadi gimana Asin perkembangannya sampai hari ini luar biasa ya? Luar biasa. Luar biasanya gimana Sin? Ya. Apa dari keluar rumah sakit, terus sampai waktu itu berapa bulan yang lalu kesaksian ya di ibadah kedua, terus hari ini kesaksian di ibadah pertama. Ada perubahan apa nih, Sin? Seingat saya sih nggak lama di rumah, saya udah langsung jalan. Waktu sampai itu rumah, berapa lama udah jalan ya? 1,5 bulan dari sejak kejadian 26 April jalan dan besoknya kejar tayang harus ke gereja. Wow, puji Tuhan. Jadi apa yang Tuhan ajar, Sin, lewat kejadian ini? Yang pasti harus jaga makan. Amin, harus jaga makan ya. Bapak-bapak yang harus jaga makan ya. Apalagi Sin? Apa yang Tuhan ajar? Makan, jaga emosi ya. Jaga emosi ya. Sama pasangannya terutama. Apa sama siapa Sin? Dan jangan lewatin obat. Jangan penting, apa? Lewatin obat. Oh, jangan anggap enteng ya. Untuk kalau ada obat yang memang harus diminum ya. Dulu saya berasa kuat-kuat aja. Kayaknya kalau lewat obat ya nggak apa-apa lah. Ya. Aman. Ya. Tapi ternyata itu kejadian gara-gara saya lewatin obat berapa hari tuh. Ya, obat tensi ya waktu itu ya. Oke. Ya, apalagi yang Tuhan ajar Sin lewat kejadian. Jadi apa tadi yang pertama, jaga makan, jaga emosi ya. Jangan lupa kalau ada memang obat yang harus diminum. Jangan merasa kuat gitu ya. Okay. Jangan sombong lah. Nah, ujung-ujungnya itu ya sebenarnya ya. Itu 3 hal itu dirangkum, jangan sombong ya. Kalau sombong Tuhan punya cara sendiri ya. Kalau udah nggak bisa berubah, cara sendiri ya Tuhan. Jangan lupa umur. Jangan lupa umur. Ya. Oke. Terus jadi lewat kejadian ini kamu bisa bersyukur nggak, Sin? Sangat bersyukur. Wah, apa yang saya bersyukur punya istri yang merawat. Wow. Iya. Yang luar biasa ya. Kalau kita masih kuat kayaknya istri cuma diomelin ya, disalah-salahin, tapi ketika kita lemah, enggak ya, dulu enggak gitu ya. Itu saya berarti ya. Kalau Asin enggak ya. Tetap sayang. Tetap sayang ya. Jadi waktu kamu sakit, kamu bisa ngelihat benar-benar wow. Iya. Istri kamu itu, Aling itu penolong yang sungguh-sungguh ya. Iya. Nggak ninggalin Asin ya. Karena saya dengar loh, dari Maven ada istri yang tinggalin suami karena suaminya stroke. Tapi ini luar biasa nih ya, punya Aling ya. Iya. Terus Tuhan baik nih. Tuhan baik ya. Ya. Apalagi yang kamu bersyukur punya Aling yang nolongin kamu. Apalagi yang Asin bersyukur. Yang saya berasa bersyukur itu
berkat Tuhan luar biasa lewat istri, lewat anak-anak, Ya. lewat teman-teman komsel. Yang supportnya bahkan sampai sekarang Ya. masih support. Ya. Iya, Apa yang jadi pengharapannya Asin nih ke depan habis ini? pengharapan. Apa yang menjadi kerinduannya Asin ke depan? Sekarang saya sebetulnya sudah pulih semua, tinggal recovery tangan kiri. Wow, Iya. luar biasa loh. Ini bisa gerak ini nih luar biasa loh. Padahal waktu baru sampai rumah itu, ini nggak bisa gerak sama sekali. Mau duduk aja nggak bisa. Susah ya. Duduk aja nggak bisa waktu Betul. sampai rumah kan? Ya. Sekarang, Pulang ditandu ya. sekarang tuh mujizat Tuhan tuh dikasih semuanya sembuh. Wow. Iya. Bahkan fisioterapi yang nanganin saya tuh bilang pemulihan saya paling cepat katanya. Wow, amin, amin. Iya. Ya. Selain fisik, selain tangannya Asin, apalagi yang jadi pengharapannya Asin? Ya. Di Pulih dalam total ya. Ya, Pulih total. pulih total, ya. Sebetulnya tinggal tangan kiri aja sih. Amin. Nah, nanti kalau Tuhan udah pulihkan nih tangan kirinya, apa Sin pengharapannya? Kerinduannya ke depan. Oh, saya pengen banget, saya terlalu bilang sama Aling. Saya pengen nyetir, pengen ajak kamu jalan-jalan. Wow. Jadi bapak-bapak yang masih sehat, jangan lupa ajak istrinya jalan-jalan ya. Oke? Karena sejak saya sakit, Aling yang jadi supir saya kemana-mana. Ya. Amin. Luar Terus biasa. mobil nggak ada yang ngurus. Ya. Semalam mogok di KTC. Ya. Ada lagi Sin pengharapannya? Saya pengen pulih total lah, Amin. kalau Tuhan izinkan itu. Ya. Saya masih ingat ya berapa bulan yang lalu Asin duduk di kursi roda Kak Billy sampai berlutut doain Papa pegang dulu. kakinya Asin ya. Dan waktu itu belum bisa tuh jalan. Betul. Tapi hari ini Itu dia waktu bisa itu masih berdiri, susah. dia bisa berjalan. Hari ini kita mau doain Asin ya Sin. Tangan kirinya nih. Kak Billy boleh lagi sekali lagi Kak Billy. Wih ini udah begini loh Kak. Ini 2 bulan yang lalu waktu kita jalan-jalan. Di situ belum bisa. Luar biasa. Wow. Luar biasa. Ini luar biasa. Silakan Kak. Ya, mari kita sama-sama boleh gerakan tangan kita doakan ya. Kuralabashikaralabashandaratakashi. Kainanimu kaisikain alubuku shandarabatekiara. Tuhan, hari ini kami melihat Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan saudara kami Asin. Kami bersyukur Tuhan apa yang Kau sudah kerjakan dalam hidupnya sejak dia Tuhan mulai keluar dari rumah sakit. Dan hari ini Tuhan semakin hari dia semakin sehat. Kami bersyukur Tuhan ini semua karena kebaikan-Mu. Karena Kau ingin menunjukkan bahwa Engkau tetap mengasihi semua orang Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa buat seluruh jaringan tangan kirinya ini. Narelamai kufai nate. Dalam nama Yesus. Semua saraf-saraf, urat-urat di tangan kiri ini kembali normal. Otot-ototnya kembali normal. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap sendi-sendi tangan kiri ini kembali normal. Amin. Dalam nama Yesus kami perintahkan tulang-tulangnya kuat kembali, ototnya kembali kuat, gerakan Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau terus bekerja dalam hidup Asin Tuhan. Ya. Dan Engkau akan pakai dia Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Supaya lebih banyak orang lagi yang percaya kepadamu dan mereka sungguh-sungguh Tuhan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berkati Asin dan Aling Tuhan. Biar mereka terus sehati sepikir Amin. apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup keluarga mereka. Di Bapa dipermuliakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mau doa sebentar, boleh ya? Bapak Ibu, saya ingin merayakan nanti di sini. Tangan suami saya sekarang sudah sampai segini. Sebelumnya bergerak pun gak bisa. Pulang ke rumah dalam keadaan ditanduk. Tapi hari ini sudah bisa datang ke gereja, bisa kuat berdiri, nggak pusing kesaksian. Dan saya waktu di ICU, waktu dia belum sadar, saya lihat foto waktu kita liburan itu, dia bisa begini. Dia panggil saya,
sini. Waktu saya lihat foto itu, saya bilang gini, Tuhan, satu hari suami saya akan bisa begini lagi. Akan bisa angkat tangan kirinya. Di foto itu dia angkat tangan kirinya. Dan saya percaya satu saat nanti ketika pujian dan penyembahan kita bisa duduk di belakang. Saya percaya satu saat nanti tangan suami saya akan bisa seperti ini lagi. Gitu. Dan kita berdoa sekali lagi boleh teman-teman? Tuhan terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap firman yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Saat ini Tuhan, saya mau berdoa untuk teman-teman Tuhan yang belum ikut komsel Tuhan. Bahwa mereka Tuhan lembutkan hatinya Tuhan. Untuk mau mengikuti komsel Tuhan. Karena Tuhan ada di sana. Tuhan memakai anak-anak-Mu untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Biarlah Tuhan mereka dapat menemukan komsel yang tepat. Untuk teman-teman yang saat ini ada di komsel, yang sedang malas, yang sedang punya konflik dengan teman-teman komselnya, Tuhan, Engkau pun campur tangan di sana Tuhan, melembutkan hati kedua belah pihak untuk bisa saling menyelesaikan, dan Tuhan, untuk bisa mereka merasakan bahwa bersekutu, berkelompok itu indah, merasakan kasih persaudaraan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir Tuhan di komsel. Tuhan campur tangan untuk setiap pergumulan teman-teman yang ada di sini. Tuhan terima kasih karena Engkau selamanya baik Tuhan. Engkau boleh mengizinkan pencobaan, Engkau boleh mengizinkan ujian, tapi Engkau tidak pernah meninggalkan dan Engkau terus menggandeng tangan kami. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, saat ini pun 100% tangan suami saya bisa. Tapi Tuhan mau memakai proses. Saya pun menerima Tuhan, kami pun menerima karena kami percaya Engkau pemilik hidup kami semua Tuhan. Apapun yang kami boleh rasakan Engkau campur tangan dan Engkau berdaulat. Terima kasih Tuhan, selamanya Engkau baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.